biasanya sebelumnya si Mbak Mia ini kok kesurupan, nangis-nangis doang, teriak-teriak. Bokap gue bacaan ayat kursi dong. Si Mbak Mia ini ngikutin bre. Ngikutin bacaan ayat kursi bokap gue. Si Mbak Mianya Allahu la ilaha illallah, ngikutin juga sambil ketawa-tawa si Mbak Mianya. Nah gue ngontrak di salah satu kontrakan yang gue bilang ini daerahnya agak horor sih. Gue sadar tuh, maksudnya kebangun bener tuh. Kebangun bener. Ngeliat kan agak sorot ke depan kan, kipas gue nyala. Pas gue lihat bener-bener ke samping gue, itu ada cewek bre, meringkuk begini, persis di sebelah gue. Ini gue tidur, ini dia begini di samping gue. Jadi dia kayak ngomong sama gue tapi mulutnya diem. Dan gue denger begini, mau aku ajak ke dunia aku nggak? Wah anjir. Mau aku ajak ke dunia aku nggak? Begonya gue bilang boleh, kata gue. Lu mau gitu? Iya, gue bilang boleh. Demi Allah, ini gue, makanya gue kenapa pernah bilang sama beberapa temen, sama lu juga kan waktu itu gue ceritakan singkat ya. Gue pernah ngerasain dikulutin hidup-hidup. Terus si cewek itu ngedorong si anak itu ke dalam sumur. Terus ya gue langsung, woi, langsung gitu kan. Halo strangers, datang lagi ke Gaps. Di video kali ini seperti biasa akan diceritakan sebuah kisah horor tentunya dari seorang narasumber yang udah ada di samping gua. Kebetulan dia ini adalah kawan SMA gua yang bernama Aku Gilang Mas. Gilang Mas, siap. Dia ini lu sempet ngalamin kejadian horor lah ya. Berapa waktu ya? Kan kita ngalamin bareng tuh waktu di rumah gua tuh ya kan. Banyak banget kejadian aneh-aneh lah ya di rumah gua waktu itu, yang waktu masih SMA tuh. Iya, tuh ada beberapa kejadian sih. Emang rumah lu tuh kayaknya angker banget sih bro. Iya, tapi emang kejadiannya ini random, makanya nggak pernah gua ceritain di mana-mana kan. Kejadiannya kayak random-random aja gitu. Cuman emang aneh. Karena emang di rumah gue ini kan gue banyak kayak nyimpen kayak macam keris, terus iya mandau kayak gitu-gitu kan di kamar gue. Lu tahu kan yang gue ceritain sama lu yang terada uak gue nitip ini nih, nitip keris, nitip apa-apa, pokoknya banyak nitip barang-barang yang emang berbau mistis lah kata. Oke. Tahan dulu. Jadi nanti kita ceritain panjang lebarnya dari si Gilang ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa mungkin kalian bisa bantu support untuk tekan subscribe, like, dan komennya. Kalian bebas berkomentar, yang penting sopan. Ya udah, sekarang gue persilakan buat Gilang untuk sharing kisah-kisah horornya dari yang lama sampai mungkin ada kejadian yang baru yang gue alamin ya. Iya. Belum lama lah ya. Langsung aja, jangan di skip, pantengin terus. Kita mulai. Silakan buat Mas Gilang. Bre, kan kita temenan dari SMA nih, dan gua beberapa kali sebenarnya denger cerita lu, dan gua ngalamin sendiri kejadian yang di luar nalar gua rasain di rumah lu gitu. Dari yang kadang gua malam datang tuh kayak gua sempet kaget, pernah lu sampai lu kenapa sih Bre gitu. Gua bilang itu ada yang duduk di ruang tamu lu, gue kaget bener-bener. Gue sebenarnya gue bukan indigo atau segala macem, tapi memang itu gue saksiin sendiri karena kebetulan rumahnya si Gilang nih tusuk sate. Iya, tusuk sate. Jadi kalau di rumah gue itu kan ya, dia kan sebenarnya itu rumah yang kayak dibagi dua gitu kan. Iya. Tusuk satenya itu tapi dibagi dua nih. Iya, ada dua rumah. Ada dua rumah nih, yang rumah gue sama rumah sebelah gue itu. Sebenarnya kalau yang mau diceritain dari awal banget, yang paling parah itu yang di sebelah rumah gue bre. Karena di sebelah rumah gue itu orang nggak pernah lama nempatin di situ, pasti pindah-pindah. Karena emang ya serem banget sebelah rumah gue itu, terutama di rumah gue juga. Karena jadi satu rumah tusuk sate jadi dibagi dua gitu kan. Kebayang lah ya. Nah yang di sebelah rumah gue itu waktu itu, lu inget gak gue pernah cerita kayak iseng-iseng kayak gue cerita sama lu, gila nih sebelah rumah gue kesurupan mulu. Lu inget gak yang gue bilang gitu? Nah, pernah suatu malam, ini sebelumnya udah sering emang kesurupan ya. Jadi dulu itu kan gue masih tidur sama bokap nyokap. Karena masih SMA, masih enggak SMA, masih SMP nih, SMP. Kalau SMA gue udah misah kamar tuh, udah di atas kan tidurnya. SMP ini waktu itu dulu gue belum punya kamaran, udah punya kamar sendiri, tapi gue tidur di kamar bokap nyokap karena dingin, nggak ada AC. Di kamar gue nggak ada AC, jadi gue tidur di
di kamar bokap nyokap gue mulu karena Gerah udah lah, adem. Tidur situ enak, tinggal gelar kasur di bawah. Nah tiap hari gue tidur situ sama adek gue juga termasuk. Pernah suatu malam waktu itu gue nggak tahu jam berapa, gue lagi tidur ya. Udah malam lah intinya tuh. Waktu itu gue lagi tidur, tiba-tiba kebangun gue. Jadi bener-bener satu kamar gue nih, bokap nyokap gue, terus gue sama adik gue ini tiba-tiba kebangun denger suara piring pecah. Jadi pecahnya itu nggak yang cetar sekali, nggak cetar, prang, rame dari sebelah rumah gue. Lu denger piring pecah dari sebelah rumah lu tuh emang kedengeran sampai luar gitu? Kedengeran karena bukan sampai luar, karena kamar bokap nyokap gue ini pas banget sebelahan sama si sebelah rumahnya ini. Jadi temboknya ini cuma dipisahin tembok doang. Kedengeran berarti ya? Kedengeran jelas banget. Bokap nyokap gue bangun itu langsung nggak pakai babi bu, langsung lari keluar rumah terus ke rumah yang sebelah gue. Nah, kenapa bokap nyokap gue langsung tiba-tiba lari terus masuk ke rumah yang sebelah gue ini dan ngedobrak pintunya? Kebetulan waktu itu pintunya kan dikunci, didobrak sama bokap gue. Didobrak, bener-bener didobrak karena kan dikunci dari dalam. Ruang tamu berarti nih. Dan ini sebelumnya udah sering kesurupan sebelah rumah gue ya. Ini kesurupan yang gue bilang malam kesurupan yang paling horor waktu itu yang gue alamin. Setelah beberapa kali kesurupan dan gitu-gitu aja, emang sering kesurupan nih orang. Dan pada malam itu bokap gue sama nyokap gue langsung keluar rumah. Ke rumah itu bokap gue ngedobrak pintunya, bener-bener dobrak karena dikunci dari dalam. Dan itu kenapa dia langsung lari, karena si tetangga gue ini cuman berdua doang sama anaknya. Anaknya ini masih kecil. Perempuan nih, ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi ibu sama anaknya nih. Suaminya kalau nggak salah waktu itu pelaut. Jadi jarang pulang. Pelayaran lah. Pelayaran. Dan jarang pulang. Jadi dia cuma berdua doang nih sama anaknya. Bokap nyokap gue itu khawatir sama anak yang kecil. Ada dua berarti anaknya. Ada satu. Masih kecil. Masih kecil nih anaknya nih. Jadi bokap nyokap gue nih khawatir sama si anaknya, ngeri dia apa-apain. Karena kan emaknya lagi kesurupan. Berarti bokap nyokap lu udah tahu nih. Udah tahu, makanya dia kesurupan nih gitu. Iya pasti kesurupan. Karena apaan lagi? Gila. Piring pecah-pecah segala macem ya kan. Langsung lari, bokap gue pun manggil-manggil kan ya, sebut aja namanya Mia lah. Mia. Gitu bokap gue kan manggil, dobrak pintu masuk. Itu pas bokap gue masuk, gue kan ngikut di belakang tuh. Nyokap gue masuk, bokap gue masuk, si anaknya lagi nangis dong, teriak-teriak anaknya. Si Mbak Mianya ini itu lagi di dapur, bre. Ngapain tuh dia? Dia lagi diem aja gini. Terus itu pinggir-pinggirnya dia tuh udah piring pecah semua tuh. Piring-piringnya dia di pinggir-pinggirnya dia tuh udah piring pecah semua, udah berantakan, rak-rak udah nggak karuan, udah pokoknya udah kacau dah tuh dapurnya dia tuh. Di lantai berarti. Iya, udah kacau balau lah dapurnya. Terus dia kayak bokap gue scare dong ngeliatin dia begitu ya kan. Bokap gue takut. Ini kenapa kan kata bokap gue. Bokap gue ngeliatin gue tuh. Lang, panggil si adalah. Jadi di RT gue tuh ada emang yang bisa lah buat nanganin kayak gitu. Emang sebelumnya pun dia nih yang nyembuhin si Mbak Mia ini. Nah gue disuruh manggil itu, ya gue nggak mau dong, gue takut juga waktu itu kan gue sendirian disuruh manggil orang itu. Gue nyuruh adik gue, kata gue, Mat, lu sama manggil si Bu ini Mat. Gue di sini aja kata gue. Adik gue tuh akhirnya lari tuh. Adik lu lihat tapi? Adik gue lihat juga. Oke kita berempat langsung sigap lah. Pertolongan pertama karena kita yang sebelah rumahnya kan, bener-bener sebelah rumahnya. Nah akhirnya adik gua kan lari tuh manggil si, ya sebut aja Ibu Ani lah. Ibu Ani ini Ibu Ani ini emang orang yang terkenal bisa di RT gua. Nah pas adik gua nyamperin Bu Ani, bokap gua langsung nyamperin si Mbak Mia ini yang di dapur tuh lagi ngegerem. Pokoknya posisi dia tuh lagi duduk, terus si kakinya ini kayak sila gitu bre. Kakinya tuh sila, terus tangannya begini nih, tangannya begini, terus ngeliatin bokap gua dari jauh. Bukan si Bu Ani ini yang diliatin? Bukan, Bu Ani kan belum datang tuh. Belum. Bu Ani lagi mau disamperin adik gua. Bokap gue yang udah di situ, yang udah di depan dia kan ada pada depan tuh sama dia tuh. Nah gue di belakang, nyokap gue juga udah ketakutan sama gua tuh. Terus gue ngeliatin si Mbak Mia ini kayak ngeliatin bokap gue gini kan dari bawah dia kan, bokap gue diri kan di bawah, terus
ngegerem kan. Anjir ini apaan nih kata gue. Biasanya sebelumnya si Mbak Mia ini kok kesurupan nangis doang, teriak-teriak. Ini kok posisinya begini, beda. Beda. Sila terus ngegerem tangannya begini, terus ngeliatin bokap gue. Apa dia bilang tuh? Gak bilang apa-apa, cuma ngegerem doang. Bokap gue nyamperin pelan-pelan, hati-hati bokap gue. Pas udah mulai deket si ke Mbak Mia ini, bokap gue langsung narik tangannya, set langsung dipegang. Si Mbak Mia ini, karena ekspektasi gue dia bakal berontak dong, karena bokap gue megangin tangannya, dia bakal berontak. Ternyata nggak berontak, dipegangin bokap gue, gitu. Tangannya dilipet gini, dipegangin bokap gue. Di belakang apa depan? Di depan langsung. Jadi pegangin sama bokap gue. Lang bantuin ngapain? Gue bingung kan waktu itu. Pokoknya kondisi chaos dah. Itu kondisinya udah kita semua sama-sama panik. Dan bantuin apaan gue nggak ngerti kan. Dia udah megang tangannya, terus ya udah mau gimana. Terus si Mbak Mianya ini pun nggak berontak, diem doang. Tapi dia diem, terus dia ngeliatin bokap gue gini. Ngeliatin bokap gue gini terus kayak gitu ketawa. Terus bokap gue baca ayat kursi dong. Bokap gue baca ayat kursi kan, Allah. Gue baca ayat kursi tuh dari awal. Terus si Mbak Mia ini ngikutin ngikutin bacaan ayat kursi bokap gue, ya kan, ngikutin tuh. Jadi bokap gue Allahu Qayyum kan dibacain terus tuh. Terus si Mbak Mianya Allahu ngikutin juga sambil ketawa-tawa si Mbak Mianya. Sambil kayak gitu. Wah gila banget itu bro. Bokap gue nggak peduli kan, terus dia baca kusyukan segala macam, baca nggak pergi, tetap tuh dia sambil ngikutin bacaan ayat kursi bokap gua sambil diketawa-tawa. Terus ini beneran gua lihat sama mata kepala gua, jadi nyokap gua juga lihat. Itu piring yang masih kesisa di kan, jadi udah berantakan segala macem. Terus piring segala macem tuh masih ada yang masih ada yang ketaro di rak-raknya itu. Jadi nggak semuanya jatuh, nggak semuanya pecah. Itu yang di rak-raknya, terus kayak panci segala macem. Itu geter bre. Oh gila. Terus si panci yang kegantung di tembok tuh begini-begini, cetang. Anjir, ini gue liat udah kayak pas gue inget kejadian ini. Terus kita nonton yang film-film baru yang kemarin tuh, kayak Insidious gitu, anjir ya? Kata gue, wah gila ini. Itu kalau misalnya lu bayangin kayak gitu tuh kejadiannya. Kayak paranormal activity. Iya gitu. Bener-bener barang-barang tuh cetok. Wah gila, asli itu suasana dingin banget malam itu. Sebelumnya normal aja. Normal aja. Itu dingin banget asli. Gue ngerasain di ruangan itu dingin banget. Nggak panas, dingin, yang gue rasain tuh dingin banget. Jadi lu kayak berasa lagi di puncak, tau gak lu? Udaranya lagi begitu tuh. Kayak nusuk gitu kan. Nusuk ya. Barang-barang cetang. Untungnya nggak lama si Bu Ani ini datang. Bu Ani datang sama adek gue ya kan. Itu udah rame tuh, udah ngikut juga yang lain. Sapam segala macem udah pada datang. Iya, satpam tuh. Untungnya langsung pada datang tuh sigap. RT gue pun datang waktu itu. RT gue datang, terus ini anaknya masih nangis tuh. Udah pada lumayan rame di rumahnya kan. Si Bu Ani nyamperin si Mbak Mia sama bokap gue kan. Nggak tahu gue Bu Ani baca apa tuh, kayak baca biasa lah segala macem. Nggak mau pergi. Kenapa itu dia nggak mau pergi? Nggak mau pergi, ngetawain Bu Ani. Bu Ani lagi baca surat, gue nggak tahu surat apa waktu itu. Doa lah. Baca doa. Si setan ini nggak mau pergi. Wah gila. Setan ini ngetawain Bu Ani sambil kayak gini. Wah gila. Kayak nantang deh. Terus Bu Ani cuek. Bu Ani tetap baca yang dia bisa segala macem. Terus tiba-tiba Bu Ani ngomong gini, ambil air di kamar mandi. Diambil air kan pakai gayung kan segala macem. Bu Ani gini ngebasuh tangannya gitu di gayung, terus dilap ke mukanya Mbak Mia. Mbak Mia teriak di situ. Wow, teriak kenceng banget. Wah gila. Wow, itu barang-barang bre.
yang panci segala macam, cetang. Itu rak piring. Oke. Wah, anjir, nah apaan, kata gue, gila. Tuh yang pokoknya kita semua di situ ngeliatin fenomena yang gue bilang pernah lu ini alamin lah ya. parah banget. Ya waktu itu gue baru SMP kan. Jadi gila banget anjir, sampai kayak gini kata gue. Gua sama mak gue udah di samping mak gue, jadi gue udah meluk mak gue kan. Anjing, mah ini apaan, kata gue. Berisik banget tuh di situ tuh. Berisik, bener-bener cetang. Piring, bahkan pecahan-pecahan beling. Waktu itu gue sempat lihat pecahan beling yang udah pecah tuh, piring-piring yang udah pecah, gelas-gelas yang udah pecah. Itu tuh kayak goyang, kayak berhamburan gitu. Kayak kena angin, padahal nggak ada angin di situ. Wah gila, itu malam yang gue bilang ini gila sih, kesurupan paling gila yang gue pernah temuin, kata gue. Terus depan mata gue banget soalnya kan. Akhirnya di situ singkat cerita aja ya, si Bu Ani berhasil nih. Oke. Berhasil ngeluarin si setannya ini tanpa ada komunikasi apapun. Tanpa si setan ini ngomong sesuatu. Malam itu selesai dan Bu Ani cerita katanya emang rumah ini sama rumah gua ini kayak pusatnya memang. Maksudnya pusatnya gimana itu? Jadi di rumah gue itu, di gang gue itu ada 1, 2, 3 rumah kosong. 3 rumah kosong itu segitiga bentuknya. Nah rumah gue ini kayak modelan di tengah. Depan rumah gue tuh yang kosong. Itu kan kosong tuh. Iya, terus depan itu rumah Mas Imam yang pojok tuh kan tuh kosong tuh. Mas Imam aja pulang gawe itu dia lihat kuntilanak. Anjir. Bener-bener terbang bre, dari rumah kosong depan rumah gua ke rumah kosong depan dia, dikejar sama dia. Woi, diteriakin sama Mas Imam. Pakai motor, dia baru pulang, dia kan kerja pulang malam kan, pulang jam 3 mulu. Iya. Lihat kuntilanak terbang dari depan rumah gua, dikejar sama dia. Woi, tunggu lu. Nah, itu katanya rumah gue ini pusatnya katanya, karena pas di segitiga itu. Dan memang sampai sekarang pun rumah yang kosong itu sampai sekarang kan nggak ada yang nempatin. Iya, itu. masih belum. Dari 3 rumah kosong. Oh, yang rumah kosong di belakang rumahnya Iwan udah dibeli karena bokap Iwan. Nah, akhirnya dibeli, tapi kosong juga kan, nggak diapa-apain. Ya kan, cuman dijadiin tempat ikan doang kan. Yang ada pos itu. Ada 3 tuh, saat depan rumah gua, belakang rumahnya Iwan, sama depan rumahnya Mas Imam tuh, 3 deret kan. Nah, rumah gue itu senternya katanya. Tapi lu nggak pindah gitu, maksudnya lu betah di situ? Ya mau gimana, rumah sendiri. Nah, sehabis kejadian itu nggak lama Mbak Mia pindah. Padahal Mbak Mia itu orang yang gue bilang paling lama nempatin rumah itu. Dia tuh nempatin rumah itu 2 tahun. Jadi setelah Mbak Mia, banyak orang yang itu kan emang dikontrakin langsung kan. Setelah Mbak Mia pindah, dikontrakan lagi tuh. Ada spanduk, gue nggak tahu tuh. Dikontrakan, ada yang ngisi, pindah. Berapa lama tuh? Sebulan. Paling cuma 6 bulan paling lama. Ada yang ngisi, pindah. Ada yang ngisi, pindah. Sampai sekarang dari tuh. Dulu ya? Iya, sampai sekarang kosong tuh. Lu lihat tuh sebelah rumah. Sampai sekarang kosong tuh. Nggak ada yang mau ngontrak situ. Terakhir tuh supir angkot nggak salah ngontrak situ sama keluarganya. Pindah lagi, tapi nggak tahu kenapa. Mbak Mia ini lu tau nggak? Dia pindah pun, dia pindah cuman pindah RT doang. Jadi di RT lain tuh di belakang rumah gua ada yang ngontrakin rumah juga, dia pindah ke situ. Anjir, nggak jauh dong berarti ya. Dan dia emang ngindarin rumah itu. Wah gila anjir. Tapi ada nggak sih yang ceritain nih? Kayak sebelumnya dia kasih tahu ngalamin sama gitu. Enggak, abis Mbak Mia tuh nggak ada lagi, Bre. Yang sebelum Mbak Mia? Sebelum Mbak Mia gue nggak tahu bokap nyokap gue tuh. Mungkin karena lu masih kecil kali. Iya, gue kan masih waktu itu juga pas kejadian itu tuh gue kelas 2 SMP kok nggak salah. Kelas 2 SMP. Emang jujur ya, beberapa kali gue main ke rumah si Gilang nih. Lu inget yang waktu kita main PS tuh? Yang sama anak-anak baru balik sekolah kan? Iya, itu kelas 2 tuh nggak salah tuh. Kelas 2 SMA tuh. Kelas 3 awal. Kelas 3. Oh iya, baru naik ya. Baru naik kita. Main PS di rumah si Gilang. Kebetulan gua sama kita berapa ya? Lu, gua, Ismu, Riko, Ramdan. Berenam. Iya. Lu, gua, Ismu. Terus siang-siang bolong tuh. Riko. Berlima, bro. Iya, siang-siang bolong kan itu. Balik sekolah. Siang-siang bolong jam 2 siang.
Emang di rumah si Gilang nih di kamarnya tuh sebelumnya kalau masalah horor terkenal banget di kamar lu tuh Ya kamar Sering gua, banget makanya ya. gue nggak pernah tidur situ juga. Kata temen nyokap lu juga gitu. Temen nyokap gue berapa kali. Kebetulan di kamarnya si Gilang nih ada keyboard kalau nggak salah keyboard. Iya keyboard. Gue kan dulu sering main keyboard kan. Kasih sama tante gue tuh keyboard. Itu keyboard gue dari kecil tuh. Gue main tuh, gue sama Riko main keyboard masuk ke kamarnya si Gilang. Si Gilang, Ismu sama Ramdan nih main PS, main bola kan. Kan gue nunggu giliran nih sama Riko kan. Kalau nggak salah kita ya. Iya main cup. Gue ngisi waktu main. Gue main nih. Waktu itu gue belum bisa main keyboard kan. Deng dung gue salah-salah udah main sama Riko. Riko tawa-tawa kan, lu bego lu main kayak gue nih kata dia. Riko sebelah lu ya? Iya sebelah-sebelahan kayak gini nih. Ini keyboard nih, lu gini kan, di sebelah gua persis sini ya, di sini dah dia main asal-asalan terus Riko mencet dadu. Abis selesai ketawa-tawa gue berdua sama Riko nih, karena mainnya nggak jelas kan. Pas gue lagi ketawa-tawa, tiba-tiba tuh keyboard mencet sendiri. Kalau misalkan suara doang, oke lah ya. Kalau suara doang mungkin, ini keyboardnya Gilang konslet kali ya, error atau gimana ya. Ini bener-bener touchnya ini nih, pencetan yang putih-putih itu bener-bener mencet. Ding. Dan gua sama Riko, gue liat-liatan sama Riko. Wah, gua lari. Gua sama Riko nggak ngomong apa-apa. Gua lari keluar kamar dia sampai jatuh-jatuh. Si Gilang nanya, lu kenapa Riko berisik banget kayak berdua kayak gitu ibaratnya. Keyboard lu mencet sendiri bro, nggak jelas gua bilang. Akhirnya si Ismo sama Ramdan mulai tegang. Terus kata Gilang, udah biasa bla 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 kayak gitu. Berapa kali juga ada waktu si Gilang bikin kopi tuh, gue lagi main sama dia, ada perempuan gue lihat masuk kamarnya Gilang. Iya kan lu bilang waktu yang kata temen nyokap lu cewek Belanda ya nunggu situ. Iya katanya, tapi ternyata pas sampai detik ini pun ternyata itu emang nggak berubah, itu sosoknya satu cewek. Iseng gak sih dia? Cewek iseng. Tapi semenjak gue balik dari Bangka dan semenjak banyak barang-barang yang disimpan di kamar gue tuh titipan uang gue, titipan segala macem tuh. Banyak kan titipan guru gue segala macem taruh situ. Udah nggak berani dia. Semenjak itu udah nggak iseng. Bahkan kan nyokap gue pernah tuh yang jatuh dari tangga. Nah itu pas nyokap gue jatuh dari tangga gara-gara sosok itu. Emang nyokap gue bilang kakinya ditarik. Itu setelah rumah lu bikin lantai 2. Abis di lantai 2 tuh. Nah si sosok ini kan tadinya kamar gue di bawah pindah ke atas kan. Iya. Sosok ini pindah ke kamar gue. Nah waktu itu nyokap gue lagi beres-beres katanya. Turun dia kan mau turun nih. Sorry. Cek lo, aduh, deh, nyokap turun. Nah nyokap gue habis beres-beres dari kamar gue kan tuh, dia mau turun tuh, ya kan. Ini siang-siang bolong kata dia. Terus dia turun, kata nyokap gue kakinya dia narik. Kayak ngerasa dia pegang gitu. Iya, pas dia turun kakinya dia narik gini. Ada tangan yang narik kakinya nyokap gue jatuh di situ kan. Gak bisa diurut kan nyokap gue. Iya. Bokap gue diceritain nggak percaya. Oke, bokap lu cuek banget. Iya, bokap gue paling cuek sama yang masalah kayak gitu. Krilnya kan gitu. Akhirnya nyokap gue ngadu ke temennya yang emang bisa tuh, si Mbak Eli tuh. Terus katanya ya sosok itu katanya matanya hitam. Wah. Ya falak tuh. Iya, katanya matanya hitam. Segini-gini sebola matanya dua-dua hitam katanya. Dan itu udah tua banget sosok itu, maksudnya jin yang kategori emang tua banget. Jadi emang nggak tahu dia tuh tertarik diem di situ aja, nggak tahu kenapa, nggak ada sebabnya, nggak ada sejarahnya, dia tertarik diem di kamar gua. Lu pernah coba usir belum sih? Udah, tapi nggak bisa, nggak berhasil. Tapi emang ya udah akhirnya kalau ngomong maksudnya indigo gua enggak, tapi kan gua belajar pas gua di Bangka gua belajar juga kan sama guru gua segala macem. Ya memang sosok itu nggak mau pergi, tapi dan ya karena balik lagi nih banyak barang-barang kayak gitu kan, mandau, keris segala macam, terus sama yang lukisan wayang di kamar gue yang baru. Iya.
yang habis kakek gue meninggal kan ada lukisan wayang tuh. Itu juga nggak sembarangan tuh kan ditaruh di kamar gue. Emang turun temurun katanya kata nyokap gue. Pernah goyang nggak sih lukisan wayang? Pernah cerita? Pernah goyang. Tiap berapa malam tuh gue ngerti dah. Pokoknya lu cerita nih lukisan kadang goyang anjir. Jadi di kamar gua ada, ntar gua kasih fotonya ya, lukisannya. Boleh. Ada lukisan, sebenarnya bukan lukisan itu bre, kayak ukiran. Kayak kulit gitu kayak kulit, kan? Iya dari kulit sapi, terus pinggirnya itu kayu. Ntar gua kasih fotonya ya, bisa dimunculin di video. Itu tiap malam, tiap berapa malam, itu gini-gini sendiri, cetak. Kan gua gantung tuh di depan meja belajar gua. Dia gini-gini nih. Tak gue lagi tidur berapa kali bre kebangun gara-gara itu. Wah nih nggak. Kenapa nggak lu pindahin aja sih? Kalau gue pindahin ke dalam lemari pernah gue mindahin ke dalam lemari. Jadi gue taruh dalam lemari gue kan karena dia goyang mulu kan. Berisik gue lagi tidur. Goyang mulu gue taruh aja dalam lemari. Gue kira bakal udah. Lemari gue gerubuk karena lebih berisik. Jadi kayak ada nendang-nendang lemari gue. Si pintunya ini begini-begini bre. Kalau tiap malam dar. Lu gila juga sih. Iya, tiap malam makanya udah gue gantung lagi aja. Daripada pintu, gue mikir daripada pintu lemari yang ngedobrak-dobrak sendiri, gue mendingan lukisannya yang gerak-gerak ini kelihatan sama gue. Iya. Kalau gue ngelihat pintu lemari yang ngebuka tutup sendiri, gue suges dalamnya ada apa. Itu. Kayak pikir ada orang nih anjir. Kalau gue lihat lukisan yang gini banting-banting sendiri kan udah nggak ada apa-apa kan. Gue mikir di situ, ya kira gue opsi terbaik gue taruh lagi karena emang katanya harus dipajang memang. Anjir, harus dipajang. Dia suka dipajang di situ. Nggak ada solusi terbaik apa gitu? Ya ada karena gue sih nggak betah di katanya di keluarga gue emang gue katanya yang disuruh nyimpen ini semua. Itu mungkin ini gue pertama kali cerita nih di podcast lu. Memang hidup gue dari kecil udah horor. Jadi ya emang dari keluarga juga segala macam. Makanya ya udah identik sama yang kayak gitu-gitu. Tiap malam satu suro pun kan Kris Mandau, terus ada Kujang punya kaki gue gede gini. Iya. Itu gue mandiin. Gue mandiin pakai apa? Gue mandi. Gue kayak dukun gue bre. Hanya setiap malam satu suro. Gue mandiin pakai pokoknya banyak lah. Ada kembang segala macam. Terus sama yang minyak Japarun tuh, minyak merah yang pernah gue kasih unjuk sama lu tuh. Iya, yang kita cobain tuh. Iya, yang gue cobain tuh. Gila itu, Cuk. Itu datang semua anjir. Sama minyak itu gue mandiin tiap malam satu suro. Sampai sekarang masih. Jadi kalau emang mau dibilang ya dari kecil udah deket sama hal-hal yang kayak gitu ya udah deket. Mungkin ya teman-teman nih, gue kan YouTube Lonceng Misteri. Taunya gue ngalamin kejadian horor di Bangka waktu itu kan gue cerita pernah ada temen gue meninggal kan. Ya udah sebatas itu taunya. Tapi sebenarnya emang kehidupan gue dari kecil udah horor. Dan gue ke Bangka pun. Iya, yang lu ada itu tuh waktu lu bilang narik api nggak jelas anjir. Iya, gue ke Bangka. Paku apa tuh lu tarik? Gue ke Bangka pun kan emang selain gue kuliah kan gue disuruh emang belajar gitu kan buat ngendalin itu semua. Maksudnya tadinya gue tuh biar gue nggak dibilang orang sakit lah ibaratnya gitu. Biar gue bisa ngehandle diri gue sendiri. Berarti gitu. Oh ya bre, lu kan waktu kuliah nih, lu ibaratnya bukan ngerantau sih ya, lu pindah ke luar kota ya. Ke Bangka waktu itu. Belitung ya. Bangka. Iya, dia dari Bekasi dia pindah ke Bangka Belitung. Dan nyata kisah horornya si Gilang nih, gue kira selesai gitu di Bekasi, nyata enggak anjir. Berlanjut. Dia pernah cerita sharing sama gue lagi nongkrong di rumah kan, gue ngalamin kayak gini. Dan ada satu cerita yang katanya lu waktu di kampus ya anjir. Tuh gimana tuh, gue juga agak udah samar-samar sih. Nah ini gue di kampus gue ini kebetulan banyak kejadian horor yang emang gue alamin sama teman-teman gue. Bahkan pernah gue share juga di beberapa podcast. Di beberapa podcast horor pernah gue share juga kejadian-kejadian ini. Tapi mungkin ada satu kejadian yang memang sampai sekarang gue belum gue ceritain dimanapun. Mungkin gue ceritain di sini aja ya. Ya boleh, mantap. Waktu itu gue lagi kan gue masuk organisasi tuh.
Kan kalau kayak BM kayak gitu-gitu ada SEMA, kan ada Presma lah. ada kayak gitu-gitunya. Nah, gue masuklah salah satu organisasi itu. Dan kita waktu itu lagi ngejalanin satu rapat namanya GBHOK, Gelanggang Besar Organisasi Kemahasiswaan kayak gitulah pokoknya. Itu semua anggota organisasi sama semua ketua UKM semua ketua-ketuanya itu rapat. Ibarat rapat terbesar di kampus gua, rapat ketua-ketua terbesar di kampus gua, termasuk teman-teman organisasi gua yang lain pokoknya. Itu kita make satu ruangan di kampus gua yang emang ruangan ini ada di jurusan perancangan. Jadi di kampus gue itu ada 3 jurusan, perancangan, elektro sama mesin. Nah, perancangan ini ada di bangunan yang memang ngadep ke pantai, paling pinggir. Nah, kita pakai satu ruangan itu di bawah, tapi di lantai 1. Kita pakai ruangan itu. Rapat itu dimulai sehabis Isya 7:30 dan dischedulkan bakal selesai di jam 10. Karena emang setelah jam 10 itu dilarang ada aktivitas apapun di kampus gua. Sehabis jam 10 dilarang ada aktivitas apapun di kampus gua, termasuk yang mau ngejar apa lah, ngejar praktek apa nggak bisa. Udah selesai pokoknya. Udah clear semua. Pulang semua. Harus sudah pulang. Karena memang sebelumnya kenapa dibuat peraturan seperti itu? Banyak kejadian horor terjadi di sana. Bukan karena takut kehilangan. Enggak, karena takut kehilangan pun maling tahu kampus gue itu tempat paling angker di pulau itu. Di Pulau Bangka, tempat paling angker itu kampus gue. Satu pulau. Udah pada tahu semua. Jadi maling pun mungkin ya nggak bakal berani macam-macam di situ. Jadi jam 10 memang nggak boleh ada lagi aktivitas. Tapi kita tuh rapat mulai 7:30. Lo tau kan kalau mahasiswa udah bacot-bacot gimana kan lagi rapat? Iya, tahu gue. Molor dong. Molor sampai jam, waktu itu gue lihat jam 11. Tuh gue udah ngantuk-ngantuk, masih ya debat lah segala macem ya kan. Namanya mahasiswa kan. Kita bentuk posisi lingkaran gitu semua, satu ruangan gede. Itu jam 11 malam. Begitu teman gue lagi, kan teman gue kayak hostnya gitu kan, ya mungkin lagi ngomong-ngomong gini, tahan dulu pak. Wah, yang lain udah kondisi udah nggak kondusif lah di situ. Di ruangan itu kondisi udah nggak kondusif lah, udah pada bacot, udah pada gontok-gontokan segala macam. Pintu ruangan itu, pintu ruangannya ini kan 2 daun gini nih. Kebuka gini bisa kebuka ke dalam bisa, universal. Ya, tapi 2 daun pintu, nggak yang satu. Gede lah pokoknya, dia berarti 2 kan. Iya, dan ruangannya AC kan ketutup. Jam 11-an lewat gue liat jam. Itu gue inget banget gue ngeliat jam karena gue waktu itu udah ngantuk banget. Gue udah pengen pulang ke kos kata gue. Iya. Aduh, udah kayak kelar, kayak gue itu udah diem aja posisi karena gue emang udah pengen biar cepat kelar biar pulang. Dan ini jam udah ngaret. Sebelumnya Sapam udah waktu itu ngechat si ketua BEM-nya tuh. Suruh udahan, tapi dia ngelobi lagi kan, belum nih nanggung segala macam. Jam 11 lagi kondisi lagi berisik tuh ya kan. Wah, no bacot, tau kan bacot mahasiswa gimana ya lah. Dada biasanya lah apa gimana. Pintu gue ini kan begini. Dan kalau mau ngebukanya itu harus narik gagang pintunya dulu dong. Baru dia kebuka. Susah dia kan. Nggak ngunci, dia kayak nutup doang. Tapi kalau lu mau ngedobrak, kedorong gitu nggak bisa. Harus si gagang pintunya ditarik dulu, baru kebuka. Nah, itu lagi jam 11, lagi kondisi berisik segala macam. Tiba-tiba debrak ke dalam, kenceng banget, kebanting. Jadi ini gagang pintu jebret kebuka gitu. Duar gitu ya. Kita yang lagi pada bacot tiba-tiba langsung pada diem dong. Nah, ini pikir, wah, apaan nih? Ya kan? Wah, apaan nih? Itu kondisi di luar, bre. Di luar itu kan kayak taman gitu ya. Taman banyak pohon segala macam kan. Dan kebetulan ngadep ke taman si kelasnya. Kelasnya ini kelas, jadi di ruangan perancangan ini ada yang ngadep ke pantai, ada yang ngadep ke taman. Nah, gue ngadep yang ke taman. Tapi di kelas yang bener-bener deket pantai nih. Itu pohon segala macem, angin. Lu tahu kalau pohon banyak itu kan ada suka daun-daun yang gugur gitu kan, daun-daun sampah-sampah daun tuh. Itu masuk semua ke kelas gue, bro. Wih, anjir kayak di film-film, sumpah kayak di film. Ini masuk semua. Jadi sampah-sampah daun tuh masuk semua ke kelas gue.
ke kelas yang gue pakai. Temen gue nutup dong. Itu semua orang di dalam gimana tuh? Kaget. Terus apa nih? Ya udah teman gue yang panitianya nutup lagi dong, nutup pintunya lagi. Pret, tanpa ada apa-apa. Tanpa ada omongan apa-apa, nutup lagi, terus lanjut lagi. Berlanjut lagi, mulai gontok-gontokan lagi, bacot lagi segala macam, bla. Selang, kalau nggak salah selang 15 menit apa 20 menit, ini pintu. Tiba-tiba jebret, dar, tambah kenceng, bantingnya kenceng, jebret. Bukan itu aja bre, ngebanting lagi ke dalam, jebret. Banting lagi, jebret. Tutup lagi, jebret. 3 kali, jebret. 3 kali kebanting. Demi Allah, 3 kali kebanting. Kebanting, ketutup. Terus temen gue yang kita semua yang di dalam anjir sampai kayak gitu. Terus ya temen gue panitianya ya teman-teman semua karena kondisi udah nggak kondusif. Lebih baik kita pending dulu acara ini. Kita lanjutkan besok sore selesai acara perkuliahan. Akhirnya semua satu bubar, tiba-tiba langsung panik tuh semua. Bubar semua. Keluar buru-buru, rebutan. Panik tuh. Itu menurut gue kejadian yang gue bilang anjir gue diusir. Tapi semua udah peka ya. Udah tahu, tapi kita pertama cuek. Karena emang udah sering di kampus itu udah nggak heran kayak ada kejadian horor tuh yang kayak anak robot kampus gue tuh sampai malam nginep. Udah sering banget ngalamin kejadian horor di kampus gue kalau dia mau ke WC mau kemana. Tapi ini yang bener-bener disaksiin nggak cuma 1 orang 2 orang tapi belasan orang, bahkan puluhan orang di situ di dalam ruangan itu. Dosen mungkin dari yang tahu kali ya. Dosen denger ya udah biasa, dosen juga sama karena biasa. Dia pulang sore gitu. Tapi dosen pun kalau dengar kejadian horor di kampus gue udah biasa. Dan itu satu kejadian yang gue bilang anjir, ini apaan di kampus lagi ya kan? Orang banyak. Itu berarti puncaknya 11:30 ya, setengah 12-an kurang itu. Kejadian itu terjadi gitu. Dan ya udah kita disuruh pulang. Kita nanggapnya kita disuruh pulang, udah malam. Tapi ada omongan nggak dari anak-anak? Ya rame, gitu langsung rame. Besoknya paginya langsung rame anak-anak. Cuman anak-anak nanggepinnya orang Bangka ini kayak kejadian-kejadian kayak gitu. Kayak kalau bahasa Bangkanya daci juga retak. Apa itu artinya tuh? Kayak cuek aja ya udah bodo amat lah. Kayak udah biasa mereka. Orang Bangka itu kayak gitu kalau nanggepin sesuatu kejadian horor. Di sana itu kayak identik banget memang sama kejadian horor. Beda sama di sini kan ada kejadian dikit rame. Ada kejadian dikit diceritain di mana ke orang sono. Dengar kejadian horor, ya udah biasa aja gitu. Gitu bedanya. Dan gue yang orang rantau kan kaget juga. Anjir, sampai kayak gini biasa aja mereka loh. Gila. Gitu. Kalau kita sih udah parah. Jeda sebulan anjir. Tutup ya kan. Terus setelah kejadian itu ada nggak lu ngalamin? Lu di Bangka nih ngontrak atau ngekos sih? Ngekos. Kenapa gue pindah-pindah kos itu ada alasannya bre. Nah itu. Kenapa gue pindah-pindah kos? Kenapa kok gue nggak netep di satu kos dari semester 1 sampai gue wisuda? Karena kan gue ngerantau nih. Gue rumah gue di Bekasi kan. Gue di Bangka ngekos dan gue bayar bulanan kan. Iya. Bayar bulanan. Kalau gue libur semester itu kan ada sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan kosan itu kosong. Iya. Kalau gue nggak pindah dan gue harus bayar dong. Iya, tetap bayar. Iya. Jadi setiap gue mau pindah semester, gue harus milih. Gue mau netep di kos ini apa gue mau cari lain. Dan gue memutuskan gue harus cari lain. Karena di samping gue nggak mau bayar kosan yang emang pas gue lagi libur gue harus bayar, mendingan barang-barang gue titipin dulu di rumah temen gue. Jadi barang-barang gue biasanya barang-barang kos gue itu gue titipin di rumah temen gue. Kalau gue libur semester, awal mulai persemesteran baru, gue dapat kos baru, gue pindahin lagi barang-barang gue ke kosan baru gue gitu. Jadi ya gue pindah-pindah setiap semester, nggak pernah loncat lah ya. Iya betul, kutu loncat ibaratnya. Dan nggak pernah netep. Ada yang gue ngekos sendiri, ada yang gue ngontrak rame-rame sama temen. Ada nggak yang parah di situ? Nah selain kejadian yang gue rame itu tuh yang gue ceritain di salah satu podcast yang temen gue hidupnya itu dengan ngegantung itu, sebenarnya
ada beberapa kejadian horor yang gue alamin di kos sebelumnya. Pas gue semester 1, gue semester 2. Belum pernah cerita anjir lu. Emang lebih bundir? Ada yang temen gue itu. Kan gue pernah cerita di yang ya salah satu podcast ada lah. Ya yang bundir ini nih. Iya, spill coba dikit boleh kali, Bro. Jadi gue punya teman, salah satu temen di situ di kosan itu waktu gue semester 4. Dan memang gue deket banget sama nih orang kan. Cewek cowok, Bro? Cewek. Nah, tapi dia udah punya suami. Nah, dia nggak kos di situ juga. Jadi satu lingkup kos selama gue gitu. Dan gue punya beberapa temen juga di situ. Ya kita deket lah, sesama anak rantau di situ ya kan, sesama anak kos di situ. Solid lah ya. Dan memang nggak ada teman kos gue, teman kampus gue yang ngekos di situ. Jadi di kosan itu tuh orang-orang luar semua. Jadi gue nemuin teman-teman baru lah ibaratnya, dan ya kita solid lah di situ. Dia sering minjem laptop gue. Dia pun sering minjem laptop gue karena dia kuliah sambil kerja. Jadi kalau dia mau ngerjain tugas kuliahnya dia minjem laptop gue dulu. Aku selalu ngasih. Tapi gue kasihan kalau ketika gue lagi nggak ada di kos nih. Dia tuh nggak pernah minjem laptopnya tuh yang kayak ngechat gue, bilang minjem laptop dong, enggak. Dia selalu kayak ngomong langsung mulu sama gue. Oh iya. Pokoknya sering dah dia minjem laptop gue. Sampai suatu ketika dia ini ada masalah sih, pertama dari suaminya. Suaminya nih yang bermasalah. Suaminya teman gue juga. Ternyata suaminya ini waktu itu kena salah satu kasus yang memang mengharuskan suaminya ini dibawa sama pihak waktu itu. Itu bener-bener diciduk, Bre. Ya yang berwajib lah. Bener-bener diciduk lagi di kos. Lagi malam-malam itu semuanya ngelihat, dan ternyata si teman gue ini nggak tahu, si istrinya ini nggak tahu ternyata si suaminya ini apa. Gitu. Oke. Semenjak itu si teman gue ini depresi. Ya sebut aja namanya Kadesi lah ya. Si Kadesi ini depresi lah. Kadesi ini depresi. Ya kita teman-temannya coba kayak nyemangatin lah ya kan. Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Terus sampai akhirnya keadaan Kadesi membaik. Ternyata sayang banget, Bre. Si suaminya ini yang lagi ada kasus hukum ini, lagi proses hukum, meninggal dunia. Katanya di rumah sakit meninggal sih. Gue denger di rumah sakit karena emang sempat dibawa ke rumah sakit sama pihak. Sempat dirawat, tapi emang dalam penjagaan kan. Meninggal tapi di rumah sakit katanya gitu. Dan emang kondisi kenapa temen gue ini nggak mau kayak nemuin, nggak mau kayak peduli. Sebenarnya dia sedih, sebenarnya dia khawatir sama suami, tapi mungkin gue nggak tahu, dia mungkin taunya suaminya sakit biasa, nggak nyampe bakal meninggal gitu. Dan dia ibarat lagi kecewa di titik paling kecewa di hidupnya dia sama suaminya ini. Karena udah ngerasa dibohongin banget kan. Ya intinya kayak gitulah ya. Istri yang dibohongi, istri yang dihianati lah ibaratnya. Sampai akhirnya suaminya meninggal, dan yang tadinya depresi gara-gara ditangkap, sekarang depresi gara-gara si suaminya meninggal. Lebih kacau depresinya. Maksudnya dia depresi tuh kenapa gitu? Ada sangkut paut dengan mistis apa gimana? Iya, dia depresi karena ya itu suaminya meninggal. Terus akhirnya dia suatu malam nih, gue nggak di kosan itu. Gue lagi nggak di kosan dan dia hidupnya ngegantungnya di sebelah kamar kos gue. Ngegantungnya di sebelah kamar kos gue, karena sebelah kamar kos gue itu kebetulan tangga buat ke lantai 2. Tangga buat ke lantai 1, kamar gue kan di lantai 2. Tangga buat ke bawah tuh, dan di atas itu nggak ada plafonnya. Jadi dia ngegantung talinya tuh di situ. Semenjak itu kosan gue angkernya. Itu mungkin udah beberapa temen-temen lonceng yang tahu lah cerita gue itu. Panjang banget emang. Ceritanya panjang juga sih dari situ. Semenjak itu horor kosan gue. Horor parah. Dan mungkin gue ada cerita, Bre, yang memang gue waktu itu semester 2 nih, gue ngontrak sama 2 temen gue. Gue ngontrak bertiga, si Anca sama Aldi nih. Ini nama asli nih, nggak gue sensor bodo amat. Karena emang kejadian asli. Tapi nggak apa sama mereka. Nggak apa-apa lah. Ya. Nah, si Anca Aldi ini jarang nginep di kontrakan. Dia kan sering setiap malam tuh sering ngumpul-ngumpul sama anak-anak tuh. Iya. Jadi sering ngumpul di kosannya si Soleh tuh, main gaple sampai malam, terding nginep di sono. Liburan lah pokoknya. Iya, pagi baru balik. Jadi kontrakan itu tuh gue ngontrak bertiga,
yang memang bener-bener tidur tiap malam di situ cuman gue sendiri. Mereka berdua nih jarang tidur situ. Jadi mereka berdua cuman buat naruh barang doang. Karena mereka orang situ lah. Ya mereka orang situ. Main gitu ya. Dan memang naruh barang aja di kontrakan, naruh baju-bajunya. Jadi mereka baru balik tuh pagi. Kalau mau kuliah baru balik, mandi ganti baju ngampus kayak gitu. Kalau gue kan nginep di situ setiap malam. Nah gue ngontrak di salah satu kontrakan yang gue bilang ini daerahnya agak horor sih. Gue ngontrak di salah satu jalan buntu kalau gue bilang. Jadi si kontrakan gue ini kontrakan 5 pintu. Kontrakan berderet tuh 5 pintu panjang. Gue ngontrak di paling pojok tuh. Nah tapi kontrakan gue ini yang punya adalah salah satu orang yang emang paling banyak duit lah di sana. Usahanya gede. Dikenal lah ya. Dan gue ngontrak situ awalnya biasa aja. Karena emang normal aja. Karena daerah situ ini kontrakan gue udah jalan buntu kan tuh. Dikelilingin rumah samping-sampingnya tuh. Jadi ini kontrakan, ini lahan kosong, pinggir-pinggirnya rumah udah. Agak jauh dikit berarti. Agak jauh dikit. Ada jarak lah pokoknya. Tapi nggak ada jalan lagi ke sana tuh. Oke. Dan emang kondisinya kayak gitu. Ya awalnya gue ngerasa biasa-biasa aja di situ ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Gue ngerasa pun nggak ada yang aneh-aneh di situ. Suatu malam nih, gue ngalamin suatu kejadian yang gue bilang ini gue rasain memang real banget dan ini parah banget. Jadi gue tuh lagi tidur. Jadi kan di kontrakan gue ini ya bre, kan ada 4 sekat tuh, ya kan. Habis tempat parkir tuh ada ruang tamu, ada kamar, terus ada kamar pertama tuh, ada kamar kedua, terus ada dapur sama WC. Ya layak ke kontrakan petakan biasa lah, tapi gede tuh. Kontrakan gede, enak banget PW. Nah, kamar 1 sama kamar kedua itu tuh kamar kita bertiga lah, maksudnya bebas naruh barang segala macam. Tapi gua tidurnya ini di ruang tamu. Jadi si Aldi ini dia nggak mau punya kamar. Kamar pertama itu si Anca, kamar kedua itu kamar gua. Si Aldi tidur di depan nih di ruang tamu yang sekat pertama. Nah dia tidur di situ memang gelar kasur. Nah gua waktu itu kebetulan lagi tidur di kasurnya Aldi yang di ruang tamu. Jadi gua nggak tidur di kamar gua. Gua tidur di ruang tamu sekitar waktu itu malam tuh. Gue baru balik tuh dari Kosoleh. Si Anca sama Ali kan gak balik tuh, lanjut main gaple tuh. Gue balik, gue ngerasain ya gue ngantuk banget. Gue mau balik, gue mau tidur ya kan. Nah pas gue tidur nih bre, gue lagi tidur kan. Tiba-tiba gue ngerasain kebangun nih. Kayak gue gerah banget, tapi gue kebangun waktu itu. Gue ingat gue kebangun tuh. Maksudnya kebangun bener tuh. Kebangun bener. Oke. Gue kebangun bener-bener kebangun. Karena emang gerah banget. Tapi gue tidur pakai kipas kan. Tapi kok gerah banget, makanya gue kebangun. Gue kebangun kaget, gue lihat kipas gue nyala. Tapi kok badan gue tuh panas banget. Kayak gak ada angin gerah. Iya anjir gerah banget. Pas gue nengok ke samping gini, bener-bener ke samping gue. Kan tadi kan gue tidur gini. Kan ngeliat kan agak sorot ke depan kan, kipas gue nyala. Pas gue lihat bener-bener ke samping gue, itu ada cewek bre, meringkuk begini, persis di sebelah gue. Ini gue tidur, ini dia begini di samping gue. Tangannya tuh gini, megang lutut. Terus palanya gini ngeliatin gue. Anjir. Bentuknya gimana tuh? Cewek pakai baju merah. Pakai baju kayak model Chongsam gitu, merah. Terus gue gini, astagfirullahaladzim kata gue. Terus dia ngeliatin gue masih inget mukanya. Matanya sipit. Ucet banget kayak mayat hidup. Wah, tapi bentuknya rapi gitu. Rapi kayak pakai dress merah. Kayak orang biasa gitu. Seinget gue dia pakai dress merah. Yang gue inget warna merah waktu itu. Dia pakai dress merah dan dia lututnya begini, kayak ngeringkuk gini, megang lutut. Dia ngeliatin gue begini. Terus ini sebenarnya bisa dibilang pengalaman spiritual lah ya, bukan horor ya. Dan ketika gue lihat dia, gue dengar suara dia. Tapi dia nggak ngomong, mulutnya diem. Tapi gue denger. Jadi dalam pikiran gitu ya. Jadi dia kayak ngomong sama gue tapi mulutnya diem. Dan gue denger begini. Mau aku ajak ke dunia aku nggak? Wah anjir. Mau aku ajak ke dunia aku nggak? Begonya gue bilang boleh kata gue. Lu mau gitu? Iya gue bilang boleh. Tapi itu bener-bener gue kayak nggak bisa ngontrol diri gue loh. Gue bilang boleh.
Lu sadar nih? Sadar, bener-bener sadar. Nggak tidur kan lu? Nggak tidur. Ngaco lu. Terus? Boleh kata gue. Karena gue mau tahu. Ngapa nih dia ngajak gue? Nah, nggak lama gue bilang boleh. Terus gue denger ketawanya dia. Terus tiba-tiba, tiba-tiba gue nggak tahu kenapa gue merem nih, badan gue merem. Itu gue ngerasain, kan gue tidur telentang ya, agak telentang gitu gue tidur. Itu kulit tengkuk gue nih, tengkuk gue ngerasain kayak keangkat bre. Gimana tuh maksudnya? Jadi lu kayak bener-bener dikulitin hidup-hidup. Wah anjir. Iya. Sakit gitu. Sakit demi Allah ini gue. Makanya gue kenapa pernah bilang sama beberapa temen, sama ya malu juga kan waktu itu gue ceritakan singkat ya. Gue pernah ngerasain dikulitin hidup-hidup. Itu kejadian ini. Gue tahu sakitnya dikulitin hidup-hidup. Kejadian ini demi Allah sakitnya nggak main, sakit parah, sakit banget. Jadi ini kulit lu kayak di black nih, tengkuk lu kayak di black, terus pas udah di black kulit itu kayak diangkat gini nih, wah kepala. Itu dari ujung kepala tuh gue ngerasain pelan banget, terus itu sakitnya parah banget. Muter dia terus tuh sampai bawah, sampai telapak kaki, muter ke bawah, sampai ketemu sini lagi, sampai ketemu tengkuk belakang lagi, sampai bawah ke punggung tuh sampai ke sini. Dan itu lama anjir. Maksudnya nggak seret cepet gitu, nggak, bener-bener perlahan. Sakitnya demi Allah, Allahi gue nggak bohong, sakit banget. Gue ngerasain sakit di hidup gue. Ini paling sakit dibanding sakit gigi ya. Sakit gigi sakit banget tuh. Iya. Ini sakit banget. Bener-bener dikulitin hidup-hidup. Terus lu ngapain tuh setelah itu? Begitu nyampe sini, pas begitu si kulit gue ngerasa gue dikulitin nyampe sini, ceteng. Terus kayak gue melek, tiba-tiba sekeliling gue tuh berubah. Berubah gimana bro? Jadi kan gue lagi tidur di ruang tamu kan. Nah sekeliling gue tuh tadinya kan lampu mati, gue tidur mati lampu. Nah itu tiba-tiba kayak hijau aja gitu. Gue ngeliat hijau aja, tiba-tiba suasana tuh jadi hijau, kayak ada asap-asap hijau gitu loh, kayak kabut-kabut hijau gitu. Dan si cewek ini udah hilang sebelah gue. Tapi gue dengar suara dia. Terus dia bilang gini, gimana? Bagus kan dunia aku? Kata dia gitu. Bagus kan dunia aku? Kata dia gitu. Itu gue ngeliat semua tembok-tembok nih, tembok-tembok kontrakan gue nih, lumutan, lumut terus. Jadi di film-film tuh bener berarti kayak gitu. Gue nggak tahu, tapi film tuh yang gue alamin begitu bre. Demi Allah ini ya, gue sampai bawa Allah lagi, astagfirullahaladzim. Tapi ini bener-bener yang gue alamin begitu. Ya makanya gue bilang ini pengalaman spiritual sebenarnya, bukan horor. Jadi terus semua mendadak hijau tuh, asap segala macem tuh, kayak dinding lumutan segala macem. Terus gue ngelihat, gue ngedenger berisik banget, dan yang gue lihat itu pemandangannya. Terus gue nggak tahu kenapa ini bener-bener aneh banget. Di depan kan jadi ruang tamu, jendela gede nih buat ngeliat ke parkiran kontrakan gue kan. Dan di parkiran kontrakan itu ada pilar-pilar gini kan, pilar buat nahan kanopinya depan kan. Itu ada cowok diri gini miring, gue nggak tahu siapa. Miring gimana bro? Jadi dia kakinya ini begini, ini pilar tembok, dia diri di pilarnya, gini, aneh kan? Anjir. Tapi gue nggak bisa ngeliat sampai kepalanya karena ketutupan tembok langsung. Jadi kan dari jendela gue ngeliatnya. Nah gue ngeliat kaki sampai setengah ini doang. Gila aneh juga. Iya aneh, dan gue masih denger suara si cewek itu ketawa-tawa. Nah pas gue habis liat tuh cowok, gue liat satu cewek lari ke arah dapur. Jadi cewek itu ternyata yang pakai baju merah itu. Jadi pas gue habis lihat ke mata gue ke si cowok itu, terus dia lari ke arah dapur. Jadi kan ruang tamu kamar 1, kamar 2 kan, dan ada lorong kecil buat ngarah ke situ semua. Ya kan, lorong connecting semuanya lah. Lorongnya lorong kecil sampai itu ke dapur. Nah dia lari tuh depan gue sampai ke dapur. Yang cewek tadi tuh. Iya, yang cewek tadi. Gak tahu, dia lari ke dalam dapur terus dia mau ketawa-tawa terus tuh. Itu gue denger di kuping gue berisik banget dia ketawa-tawa. Terus gak tahu kenapa bre, abis dari situ gue ngerasain berat banget.
dada gue sesak. Masih di alam dia nih. Iya, dada gue sesak segala macem. Terus gue coba diri ya kan. Gue coba diri, gue ngikutin tuh cewek ke dalam dapur. Itu beneran, gue lihat kondisi semua masih hijau. Tembok lumutan. Iya, tembok lumutan semua. Gue lihat, gue jalan ke dapur. Terus kan, nah ternyata kan di belakang kontrakan gue itu ada sumur. Iya. Sumur warga. Memang gue lihatnya di sono kan masih banyak yang pakai air tanah ya. Iya. Nah, nggak kayak di Jakarta ya kan pakai pump. Nah, misalnya masih pakai banyak yang air tanah dan itu udah satu sumur. Yang gue lihat kalau normal ini sumur biasa aja memang ketutup terus ada mesin airnya. Tapi pas gue lihat di situ, gue lihat kondisi sumur itu. Sumur itu mendadak kayak sumur tua gitu tuh nggak? Jadi bentuknya masih kayak batu-batu cuman semata kaki gitu. Oh. Jadi kan kalau yang aslinya yang di dunia gue nih batas sumurnya nih sepinggang tinggi. Ya. Ini pas gue lihat semata kaki doang, terus kayak udah tua banget. Nah, gue lihat cewek itu bre, ngapain dia? Diri depan sumur. Terus gue lihat, itu kan gue lihat dari jendela dapur. Gue posisi udah di dapur nih, gue lihat keluar, kelihatan tuh sumur. Cewek itu ngeliatin gue. Dari jendela juga apa? Iya dari jendela dapur. Dari jendela dapur, gue ke dapur, gue lihat keluar kan. Kontrakan gue nggak ada hordengnya. Hordengnya tuh hordeng gitu aja. Jadi kadang emang sering dibuka sama temen gue. Dan di dapur itu kebetulan memang gue nggak naruh hordeng. Jadi gue bisa ngeplong tuh ngeliat ke sumur itu. Si cewek itu diri depan sumur, senyum ngeliatin gue kan, dia gini. Set, terus itu gue makin berat. Gue ngerasain makin berat. Terus pas dia diri di depan sumur itu, terus nggak lama ada satu sosok cewek di belakang dia, datang dari belakang dia, datang tak. Gue ngeliatin itu bener-bener, dan gue wujudnya sama, pakai merah juga, tapi rambutnya panjang banget. Itu kayak ya pakai dress gitu lah, kayak kuntilanak merah lah kalau lo bayangin ya, kayak gitu. Terus si cewek itu ngedorong si anak itu ke dalam sumur. Kilas balik dia apa gimana? Gue nggak tahu, itu yang gue lihat. Terus ya gue langsung gitu kan. Tapi gue gue ngerasain udah berat banget, apalagi pas dimana si cewek itu didorong ke sumur itu gue ngerasain gue udah berat buat, napas gue udah sesek. Yang gue gak kuatin napas gue kayak udah setengah. Udah limit kali. Terus pas cewek itu, anak kecil itu nyemplung, gue ngeliat muka si cewek yang ngedorong. Anjir, gimana bentuknya tuh? Gue inget salah satu muka si cewek ini, muka si yang punya kontrakan. Maksudnya gimana? Ada sangkut pautnya berarti? Kayaknya. Jadi muka yang punya kontrakan gue nih, yang punya, ya dia kan emang orang terpandang lah di situ. Gue inget muka dia. Anjing. Muka si ibu itu. Tapi dalam versi yang serem ya gue bilangnya. Tapi siluet mukanya itu muka dia. Si mau hidung semua itu mirip banget dia. Merinding cok. Terus pas si cewek itu dicemplungin ke sumur, terus dia bilang gini, gimana? Masih kuat nggak? Tadi anehnya dia ngomong gitu. Masih kuat nggak? Gue bilang udah. Gue bilang udah sesak banget. Napas gue udah sesak. Udah. Jadi lu keadaan sadar nih, bukan mimpi. Iya. Terus pas gue bilang udah gue udah nggak kuat, gue bilang gitu. Itu langsung bre. Yang tadinya kan dari tengkuk belakang ke atas nih, tutup ke bawah. Ini kebalikan. Kebalikan. Sakitnya sama. Anjir. Sakitnya sama. Berulang dong. Berulang. 2 kali gue ngerasain dikulitin hidup-hidup. Baru lu balik lagi ke dunia nyata itu. Lu tau gak sih, kalau dulu kita kecil kan pernah kayak ada luka gitu kan. Main bola lu nyeker segala macem. Kalau lu tarik kulit kan perihnya minta ampun. Kayak gitu. Tapi semua ini ya. Itu semuanya. Dan demi Allah sakit banget. Gue balik lagi sampai ke sini. Pas nyampe sini, normal lagi anjir. Gue lihat, ya udah kayak normal. Ruang tamu kontrakan gue segala macam, gue lagi di atas kasur. Balik lagi semula. Balik lagi, cewek itu udah nggak ada. Apa ada sesuatu
yang dititipin atau gimana enggak? Nggak ada. Terus lu ketemu lagi sama dia? Enggak, sampai gue pindah pun nggak ada. Itu satu malam yang gue bilang absurd banget, aneh banget. Itu anjir sih, gue nggak kenal tadi. Tapi sumur itu emang ada, kan di sana banyak sumur memang. Karena dia kan uniti pesan kali ya. gue nggak tahu. Lu nggak ceritain sama mereka yang di sana gitu? Enggak. Di samping semua kan pada banyak usaha segala macam, tapi si yang punya kontrakan gue ini yang paling maju usahanya. Ada tokonya dia yang paling gede lah di pinggir jalan raya gede itu, gitu. Gue nggak tahu tapi hubungannya apa. Sebenernya gue tahu arahnya kemana, cuma gue ya tapi gue nggak mau nyimpulin aja. Gue takut suzon. Iya nggak boleh. Tapi gue yang si sosok yang ngedorong anak kecil itu kayak ngasih pesen gitu, kayak di sebuah film sih ada kayak gitu juga. Iya, makanya gue bilang ini bukan horor tapi spiritual sih, yang luar biasa. Maksud gue yang satu malam gue rasain. Tapi lu nggak bisa lupain ya? Nggak bisa, rasanya pun sampai sekarang masih inget gue. Dan itu gue yakin 100% itu bukan mimpi. Karena kalau kita mau lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba gue ngomongin horor nggak enak. Iya, kayak suasana kayak langsung. Paling gue kalau lagi berdua doang sama lu tuh, bre, gue kemarin ngasih tahu. Tapi nggak detail kan, gue paling di rumah lu atau. Iya, itu doang. Dan kalau kita lagi nongkrong rame-rame kan nggak enak lah. Nggak enak juga, iya. Kan nggak semua orang interest ke horor gitu. Makanya gue nggak pernah cerita-cerita apa. Apaan sih gitu? Iya, apaan sih lu? Sebenarnya dia takut kebayang di rumah, bro, gitu. Gue gak enak aja sosok mistis lah, ibarat gue gak mau, gue paling menghindari omongan itu aja. Makanya gue gak pernah cerita-cerita kalau kita lagi nongkrong rame-rame gitu. Iya. Biasa aja gue nongkrong yang ngobrolin yang lain kita kan. Iya, kita kan biasanya ngobrolin apa lah ya kan. Iya, gak pernah gue ngobrolin bercanda. Buat kalian yang mau ikutan cerita di sini, kalian bisa DM di Instagram ke Gaps ya, terutama untuk di daerah Bekasi dan sekitarnya. Kalian bisa kabarin aja langsung, bisa sharing aja. Dan kurang lebihnya di video ini tidak bermaksud untuk menyinggung suatu suku, ras, dan agama atau apapun. Ya pokoknya kita sharing-sharing cerita yang kita alamin ya. Sharing-sharing aja. Jadi kurang lebihnya mohon dimaklumi. Gua Denny ke Gaps, Gilang Ahaditya, pamit undur diri. Thank you. Dadah.